Halo teman-teman, hari ini aku akan memulai sebuah perjalanan yang sudah lama aku impikan, mendaki salah satu gunung paling menantang di Jawa Timur, yaitu Gunung Raung. Saat ini aku masih di Yogyakarta, dan dari sinilah petualangan ini akan dimulai. Hehe, saya berangkat sama teman saya si Adi. Dari Yogyakarta, saya menuju ke stasiun Gubeng, Surabaya. Lalu nanti akan lanjut dari Surabaya baru ke stasiun Kalibaru, Banyuwangi. Sembilan sampai Surabaya. Karena kehabisan tiket, jadi dari Surabaya baru lanjut ke Kalibaru. Kereta ke Kalibaru masih 45 menit, jadi kami memutuskan untuk keluar dari stasiun, cari kopi, cari udara segar sambil menunggu jadwal kereta ke Kalibaru. Ini apa Pak buat penaik gunung Pak? Penaik gunung itu Ya, pesannya apa? Jangan lupa membaca doa. Ah, Istilahnya itu minta izin ke yang nunggu pegunungan. Khususon lagi danyang naik danyang yang bau rekso gunung. Saya mohon izin, saya ingin naik gunung, tujuan saya begini. Baca doa, insya Allah selamat daripada rekan-rekan semua. siap Pak. Pak siapa Pak? Bapak Rohman. Pak Roma. Iya, Pak Roma depan stasiun Gubeng. Siap, 86. Setelah asik ngobrol, sambil ngopi, kami lanjut ke stasiun Kalibaru. Dari Surabaya ini ke Kalibaru, Banyuwangi kurang lebih menempuh 4 jam 36 menit. Jadi ada baiknya kami istirahat dulu. Bangun tidur. Cerah loh kameranya. Dari stasiun Kalibaru, kami langsung dijemput oleh Bapak Ojek menempuh sekitar kurang lebih 15 menit ke basecamp Busuto. Sebelum kita memulai pendakian, ada satu hal penting yang wajib dipenuhi, yaitu surat keterangan sehat. Bisa didapatkan di puskesmas atau klinik terdekat. Memastikan kita benar-benar siap secara fisik menghadapi medan ekstrim Gunung Raung. Setiba kami di basecamp Busuto, kami langsung melakukan registrasi dan masih punya waktu 3 jam untuk meluruskan pinggang. Hehe. Sarapan pagi. Harapan. Ini Mas. Depanku ya? Mas Akram. Mas belakang juga. Mas, Buseto ya? Buseto. Iya. Pukul 7 mulai dari basecamp ngejek ya. Jadi naik. Setelah perut terisi, kami siap-siap untuk naik ojek lagi. Nah, kami akan menuju ke pos warung ataupun pos 1 dari basecamp Busuto. Ojek semalam dan termasuk ojek ini dari basecamp ke pos 1 atau pos warung sudah termasuk dari biaya open trip. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Kita naik ojek setengah jam ke pos 1. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita wajib mengikuti briefing terlebih dahulu di sekretariat pendakian. Briefing ini biasanya disampaikan langsung oleh tim dari sekretariat pendakian atau pengelola basecamp. Dan isinya penting banget buat keselamatan kita selama di jalur pendakian. Di sini, kita dijelaskan tentang kondisi jalur, titik-titik rawan, peraturan pendakian, hingga apa saja yang perlu kita siapkan. Mulai dari perlengkapan wajib sampai prosedur jika terjadi keadaan darurat. Manfaat briefing ini besar banget. Selain buat keamanan, kita juga jadi lebih siap secara mental dan fisik. Ingat,
Gunung Raung bukan pendakian biasa. Medan teknikal dan cuacanya bisa berubah ekstrim kapan aja. Jadi, dengerin baik-baik sobat. Oke, semoga sih kita sampai puncak semua. Sekarang kita tekankan kita sampai puncak semua. Oke? Ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain? Cukup, biar ayo, kita semangat yuk. Raung! Habis briefing, sebelum briefing foto-foto. Cuaca cerah, langit biru membentang luas, matahari menyapa hangat, seolah memberi restu untuk setiap langkah hari kami ini. Antara gugup, semangat, dan gak sabar menyambut petualangan ini. Ada rasa syukur yang sulit dijelaskan. Di tengah sejuknya udara dan aroma tanah yang basah, aku sadar ini bukan cuma tentang mencapai puncak, tapi juga tentang mencintai setiap prosesnya. Dari mana mas? Dari tadi. Dari tadi. Dari Bekasi. Dari Garut. Hah? Katanya Bekasi. Asli Garut. Asli Garut. Pertama kali ke Raung. Asgar. Iyo. Oke. Kalau Ini tempat syukur tuh namanya Asgar. Asli bukan. Garut. Oh iya, baik. Dari Medan. Nggak ada medan-medannya. Di setiap pendakian selalu ada kejutan, salah satunya bertemu orang baru yang akhirnya jadi teman seperjalanan. Dari warung langsung lanjut mulai trekking. Lihat kebun kopi. Nih, ada betis si seksi Zomzom. Dengan ketinggian puncak di 3.344 meter di atas permukaan laut, gunung ini dikenal karena medannya yang cukup ekstrim. Sebagian besar jalurnya melewati hutan tropis yang lebat, lalu berlanjut ke medan terbuka berbatu dan bahkan jalur tebing yang sempit, yang hanya bisa dilalui dengan bantuan tali dan teknik panjat. Cuacanya pun cepat berubah, kabut bisa turun tiba-tiba, suhu bisa sangat dingin di malam hari, dan angin di atas cukup kencang. Anu, kenapa? Jam 9.30. Sampai bro. Sampai di camp 2, kami hanya berhenti sejenak, ambil minum secukupnya, lalu lanjut jalan. Dari camp 2 ke camp 3, kami melewati hutan tropis yang lebat. Pohon-pohon menjulang tinggi, akar berserakan di tanah, dan kabut turun perlahan. Lihat saja, syahdu. Suasananya sunyi, hanya suara langkah dan nafas yang terdengar. Di sini, alam benar-benar terasa hidup, liar, dingin, dan penuh misteri. Holding tight to what we feel, finding truth that's real. Life's a journey, winding road. Carry on, lighten the load. Through the storm and sunshine, smile. Walk this path mile by mile. Hands held tight in unity. Love our only rebel low. Through the storm and sunshine, smile. Walk this path mile by mile. Tuhan. Pas 3 gimana? Loh, target jam 11 ini jam Ya mundur lagi. 10.30 loh. Ayo balik lagi yuk. Lanjutkan sampai jam 11 kan? Lanjut. Dung tek tek dung tek. Enggak, keripiknya belum habis kok, lanjut. Kayaknya duduk dulu dong. Oke, jam gimana? Dari pos 2 ke pos 3? Lumayan lah. Ayan ya? 33 menit. 33, padahal kita perkiraan sejam loh. Yuk, target Oke. sejam cuman ya. Sambil ya Allah ya. Iya. Oke. Oke. Break dulu. 15 menit baru lanjut.
Lanjut dari pos 3 jam 10.45. Istirahat 15 menit. Keadaan jalur dari camp 3 ke camp 4 masih sama. Cuman mungkin ada sedikit beberapa tanjakan santai. Namun juga masih didominasi oleh hutan tertutup. Masih sama kurang lebih. Life's a journey, winding road. Carry on, lighten the load. Through the storm and sunshine, smile. Walk this path mile by mile. When we fall, we stand again. No regrets and no refrain. Hearts are full, our spirits fly. Together we reach the sky. 12.48. Jam. Hah? Mobil agak ke atas. Oh, agak ke atas aja. Hah? 11.50. Pos 4 makan istirahat. Nasi goreng. Isi energi dulu. Makan guys. Hampir jam 12 siang, kami di camp 4 berhenti untuk makan siang, sekaligus mengumpulkan tenaga sebelum lanjut. Jam 12.35. Perut kenyang. Lanjut ke pos 5 dari pos 4. Bang. Hah? Kenapa? Orang-orang atas tuh kelihatan? Enggak, kelihatan dikit doang. Dari camp 4 menuju camp 5 ini, jalur sudah cukup nanjak. Untungnya, bumi masih berputar. Bukan dong. Lihat ini treknya. Beh, cukup pedas. Mana? Berhenti sejenak di tengah bukit. Berapa lama? 5 menit. Bagus. 5 menit nggak nyampe. Ngapain mau bagus? Iya. Aku tandain ya 5 menit ya. 5 menit nggak nyampe. Iya. Bener, 5 menit gak nyampe. Sangat bagus. Ini namanya fenomena alam. Ini Gatot ini. Apa tuh Gatot? Sekarang menggangkan. Salah satunya Waduh. oleh manusia. Ada-ada aja, siapa sih yang ngukir kayak gini? Wah. Gede sekali. Menurutmu ini namanya apa? Beki. Kenapa Beki? Karena bengkok kiri. Bengkok kiri. Kasar banget. Bentar. Jangan kasar-kasar, coy. Itu dipupu. Hayati. Dipupu apa di apa? Kasar banget tangannya. Joni. 3.30. Di atas lagi. Kita Pos 5. Bagaimana Bapak? Ya begitulah, sama aja. Tetep aja nanya aja. Ini langsung lanjut. Gile kalian ya. Gua nggak bilang iya ya. Perlahan. Pusat. Ini yang ditunggu-tunggu dari camp 5 ke camp 6, lalu dari camp 6 juga ke camp 7. Katanya treknya udah mulai serius. Itu artinya siapin betis,
siapin mental, siapin pegel-pegel. Ayo semangat! Sesekali rada ngelawak gini nih, cukup bisa memudarkan rasa penat. Hehe. Kok mati mas? Oke. Nggak sedramatis itu sebenarnya ya. Ayo mas! Ayo! Wis, Wes! awas lo, nyampeatan pingsan lo. Apa itu dramatisir? Yo! Padahal sampai sini capek. Wes! Mati kita. Ya mas. Masuk nih. Ya. Buseng, bukan buseng. Ada pohon nggak tahu namanya apa, cuman kayak majestic banget, lihat. Kan ya? Oke. Mau apa mas? Ini apa namanya? Namanya apa, Mas? Ini nanya lagi. Bego nian. Bego nian. Sorry pak. Kalau begonian sih aku ya. Namanya Omang. begonia. Begonian. Kalau ini bego banget, Pak. Itu ini. Ini begonia. Batangnya bisa dimakan? Bisa. Terus harus dikopek dulu kan? Ya di kope. Tutor. Nanti dijilat dulu ya. Oh ya, Mau dong aku. Mau. Bentar katanya. Nanti 5, kalau ini nggak bawa 5-5-nya. Kita Nanti kalau udah klepek bawa dulu. kita 5. Iya. coba. Coba. Asam. Dikata asam bukan manis, Bapak. Asam banget. Yang mana sih? Tapi ya kayak belimbing ulu. Ini loh. Ini. Nah, ini. Bukan. Yang itu ya, itu Bapak mana Pram? Ya kan itu dilepas dulu. Ya. Enak kan? Kok enaknya kayak gitu? Enak apa doyan, Pak? Enaknya kayak gitu. Ngantri. Awas. Oh, ngantri. Ke pinggir aja, ke pinggir. Sorry. Mau juga. Mbak Energi. Gimana? Enak. Kayak Yupi kan? Yo. Sepoi. Kita belum besok nih dulu ya. Jalur camp 5 ke camp 6 pun dengan camp 6 ke camp 7 cukup terjal dan cenderung nanjak. Energi kami hampir habis di sini, jadi kami nggak banyak dokumentasi. 442 start dari pos 6. Landai kah? Ini adalah jalur dari camp 6 menuju camp 7 yang super nanjak. Untung masih bisa. Pukul 16.30 akhirnya sampai guys ke camp area. Lihat. Camp 7. Akhirnya sampai juga kami di camp 7. Camp ini nggak terlalu luas, hanya beberapa tenda saja. Posisinya pun cukup terbuka, jadi anginnya lumayan dingin. Tempat ini jadi titik krusial sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak sejati Gunung Raung. Disinilah kita istirahat, makan secukupnya, dan menyiapkan mental untuk jalur teknikal yang akan datang. Walau capek, rasanya nggak sabar nunggu dini hari. Makan guys. Udah tidur. Kalau mau BAB di mana ya? Ya, semacam
light shines bright, chasing dreams. Nggak kelihatan sama sekali. Pukul 2 dini hari, kami terbangun dari tidur yang singkat. Udara dingin langsung menyergap saat membuka tenda. Mata masih berat banget, tapi semangat untuk menuju puncak membuat tubuh kembali bergerak. Dulu ya. Sekarang jam berapa, guys? Jam 2:21 mulai kumpul keluar dari tenda mau summit. Mau loncat. Cuaca kayaknya kurang bagus ya. Cukup. Ya. Cerah ya. Raung cerah. Dari camp area menuju puncak pertama, kita harus melewati camp 8 dan camp 9 dulu. Jalurnya hampir full nanjak, sekitar 75% tanjakan tanpa ampun. Medannya makin curam, tenaga makin terkuras, tapi setiap langkah bawa kita makin dekat ke puncak. Camp 9 jadi titik persiapan terakhir sebelum summit. Di sini ada sebuah shelter kecil tempat kami beristirahat sebentar. Guide mulai memastikan perlengkapan teknikal kami, terutama webbing dan safety gear. Jalur menuju puncak benar-benar ekstrim dan butuh perlindungan maksimal. Deg-degan mulai terasa di sini. Yang tersisa tinggal nyali dan fokus. Kita berbeda. Manusia mau berbelak, Pak. Dari tadi belum direkam, guys, sorry. Kita nggak respon. Semelet itu, bro. Sarung tangannya kenapa, Bang? Sarung tangannya kenapa? Iya, jir, bro. Full urin. Hampir sampai di puncak bendera, di ufuk timur, matahari mulai menampakkan diri. Masih malu-malu, tapi cukup hangat suasana dingin pagi ini. Sambutan alam yang sederhana, tapi luar biasa, pertanda puncak sudah semakin dekat. Puncak apa ini? Puncak apa? Bendera dong. Tingginya berapa? Kecil tuh. Hah? Ini puncak pertama, puncak bendera. Lalu lanjut. Setelah tiba di puncak bendera, perjalanan belum selesai. Justru ini baru awal dari paling menantang menuju puncak sejati. Kami harus melewati 3 puncak lagi, yaitu puncak 17, puncak tusuk gigi, dan yang terakhir puncak sejati. Disinilah nyali benar-benar diuji. Angin bertiup cukup kencang, tebing-tebing curam masih terlihat jelas tuh. Dan jalurnya tentu berbatu dan penuh resiko. Saatnya memasuki jalur yang sebenarnya. Medan berubah drastis, terjal, berbatu, dan nyaris tanpa ampun. Langkah kaki mulai gemetar, mulai dipilih dengan cermat. Satu pijakan yang salah, resikonya bisa fatal. Disinilah fokus benar-benar dibutuhkan, tidak ada ruang untuk lengah. Jalur makin sempit, dan angin kadang menampar wajah tanpa peringatan.
Gunung Raung punya beberapa titik ekstrim di mana kita harus menggunakan alat bantu seperti webbing dan harness untuk melewati tebing sempit dan curam seperti ini. Inilah kenapa peran guide sangat penting di jalur ini. Mereka yang memastikan setiap alat terpasang dengan aman dan membantu kita menavigasi titik-titik paling risiko. Kita juga harus antri satu persatu karena jalurnya benar-benar sempit dan hanya ada satu jalan itu. Narik domo iki, Gus. Narik domo. Agak deg-degan ya. Nunggu buru-buru. Ini bukan soal cepat sampai puncak, tapi soal sabar, aman, dan tetap tenang di jalur yang benar-benar menguji nyali. Sampai ya? Kita ke atas. Itu belum hujan sejak. Itu kita. Ini ekstrim 1, Bang. Ekstrim soal ini. Iya, ini barusan ekstrim 1. Sekarang ekstrim 2. Di sini. Iya. Yuk. Semangat. Semangat. Kita akan menuju ekstrim 2. Ya, nih ubur-ubur bertiga masih di sini. Gimana guys? Raung. Gokil sih, gokil. Gimana kaki? Gua kena ini. Lecet dengkulku. Oh. Kata-kata Gak ada. Tuh. Cukit. Di jalur ekstrim seperti ini, fokus utama harus tetap di jalan. Karena itu, kamera saya pasang di holder di dada, biar tetap bisa merekam tanpa mengganggu pergerakan. Ingat, keselamatan tetap nomor 1.
dipasang apa ini Pak? Karabiner. Karabiner biar apa? Biar safety ya? Iya. Udah dipasang tuh? Sudah. Ganti. Puncak tusuk gigi Gunung Raung coy, gimana coy? Parah ya? Parah, keren banget ini. So thank you God, alhamdulillah. Akhirnya, Puncak Tusuk Gigi, salah satu titik paling ekstrim dan ikonik di Gunung Raung. Dinamakan tusuk gigi karena bentuknya yang runcing dan sempit. Lihat saja, kanan kiri curam dan hanya cukup untuk beberapa orang saja. Di sini, keindahan dan keganasan Raung terlihat jelas. Berapa ya? Akhirnya sampai Puncak Sejati Gunung Raung. Slebeu Slebeu Bang, makasih Bang. Perjalanan ini mungkin berat, jalurnya terjal, cuaca dingin, dan medan penuh tantangan. Tapi, Gunung Raung telah memberi kami lebih dari sekedar puncak. Ia memberi perjalanan tentang kesabaran, keberanian, dan kebersamaan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.